halo semuanya. Sebelum masuk ke video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat buat anak-anak kami semuanya dimanapun anak-anak kami berada. Ingat pesan ibu, yaitu jaga kesehatanmu, tetap semangat belajar di rumah. Nah, untuk video kali ini Bapak akan mengajarkan atau menerangkan mengenai segitiga-segitiga yang kongruen. Minggu yang lalu kita telah mempelajari segitiga-segitiga yang sebangun. Nah, sekarang bagian keduanya adalah segitiga-segitiga yang kongruen, dengan tandanya adalah seperti ini ya. Kita ketahui bahwa segitiga merupakan salah satu bentuk bangun datar, sehingga syarat dua bangun datar kongruen juga berlaku untuk syarat dua segitiga. Nah, yang pertama atau bagian A, kita mau cari syarat dua segitiga yang kongruen. Nah, di sini ada dua buah segitiga, segitiga ABC dan segitiga EFG. Jika segitiga ABC digeser ke bawah sejauh AE, maka segitiga ABC akan berimpit atau menutupi dengan tepat segitiga EFG ini. Jadi dapat dikatakan bahwa segitiga ABC adalah kongruen dengan segitiga EFG. Nah, kita lihat contohnya ini segitiga ABC. Tadi kita geser sejauh AE, ini dia. Nah, otomatis segitiga ABC itu menutupi tepat seluruhnya segitiga EFG, ya. Nah, inilah yang dikatakan dua buah segitiga yang kongruen. Nah, dari sini setelah kita geser, maka dapat kita buat catatan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sisi. Nah, maka sisi AC itu sama dengan sisi EG. Kenapa? Karena dia tetap menutup garis EG. Demikian juga untuk sisi AB, itu sama panjangnya dengan sisi EF. Demikian juga sisi miring BC ini, maka panjangnya sama dengan FG atau GF. Itu untuk sisi. Nah, yang kedua, sudut. Nah, di sini ya kita ketahui bahwa sudut A itu sama besar dengan sudut I, karena dia menutup. Nah, demikian juga untuk sudut B, dia akan menutupi sudut F atau berimpit. Demikian juga sudut C itu sama dengan besarnya dengan sudut G. Nah, setelah kita ketahui ini, maka dapatlah kita buktikan, dapatlah kita simpulkan bahwa dua buah segitiga kongruen mempunyai syarat-syarat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak. Ini dia, yang seletak itu ini atau yang bersesuaian itu sama panjang. Maka panjang ini sama dengan panjang ini, panjang ini sisinya sama dengan ini, sedangkan panjang sisi ini sama dengan panjang sisi AB-nya. Nah, yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Nah, yang mana itu? Ini dia. Sudut A itu akan sama dengan sudut E,
sudut B akan sama itu dengan sudut F, dan sudut C sama dengan sudut G. Nah, untuk lebih jelasnya kita mau buat contoh berikut. Yang pertama, jika hanya sisinya yang diketahui sama panjang dari kedua segitiga ini, maka kedua segitiga ini dikatakan kongruen. Contoh ini, misalnya sisi AB, ini sisi AB panjangnya sama dengan sisi HI, sisi AC sama panjang dengan sisi HJ, dan sisi BC sama panjang dengan sisi IJ. Atau boleh dikatakan bahwa sisi AB sama panjang dengan sisi HI, sisi AC sama panjang dengan sisi HJ, atau sisi BC sama panjang dengan sisi IJ, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga HIJ. Yang kedua, sisi sudut sisi, maksudnya dua buah sisi diketahui dari segitiga ini dan satu sudut diketahui dari segitiga ini, itu juga dikatakan kongruen. Mana dia sisi-sisinya? Contoh, misalnya sisi AC, karena sisi, katakan sisi AC dengan sisi KM. Nah, setelah sisi sudut, baik sudut di sini atau di sini. Nah, kita katakan di sini, sudut di sini, sudut di sini. Nah, setelah itu sisi sudut sisi. Ini dia. Tadi saya katakan juga kalau ini sisinya, boleh di sudutnya, ini sisinya, dan seterusnya nanti. Nah, maka di sini mana yang pertama kali sisi AC itu sama panjang dengan sisi KM, dan yang kedua sudut A sama besar dengan sudut K. Sisi AB itu sama besar dengan sisi KL. Nah, ini kenapa ini sama? Ini sudah diketahui ya. Ini maksudnya diketahui. Ini diketahui. Kenapa diketahui? Karena sudah Bapak buat seperti ini. Ini diketahui. Maka otomatis bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Inilah yang dikatakan dia sisi sudut sisi atau SSDS. Nah, berikutnya yang ketiga, jika diketahui sudut sisi sudut atau SDSD dari kedua segitiga ini, contoh mana dia? Nah, kalau saya katakan ini, sudut ini dengan sudut ini. Nah, setelah sudut sisi, baik sisi di sini atau sisi di sini terserah. Tapi kita cara membacanya, kalau di sini sisi kita bacanya dari sini. Tapi kalau di sini sudutnya, di sini sisi kita bacanya dari sini. Itu dia ya. Jadi kalau sudut, kalau kita ambil di sini sisi, ini sisinya yang diketahui ya. Baru setelah itu sudut. Nah, jadi ini sudutnya. Ini sudutnya. Ini dikatakan sudut sisi sudut atau boleh sudut sisi sudut. Nah, kita lihat sudut C sama besar dengan sudut G, ini diketahui ya, diketahui karena ada lambangnya ya. Baru setelah itu sisi AC sama panjang dengan sisi EG, ini diketahui ya. Baru sudut A ini sama panjang sama besar dengan sudut E, ini juga diketahui. Maka otomatis segitiga ABC kongruen dengan segitiga EFG. Sebenarnya kongruen itu adalah sama dan subangun. Karena kemarin subangun itu adalah lambangnya seperti ini sama dan subangun. Itulah yang dikatakan dengan kongruen. Dan berikutnya, yang terakhir, ini ada juga dua segitiga yang kongruen. Jika diketahui sudut sisi atau ini, itu juga dikatakan kongruen. Mana contoh sudutnya? Contoh misalnya, saya buat ini sudutnya dengan sudut ini pada segitiga ini, baru sudut berikutnya ini. Karena katanya sudut, ya ini dia.
Ini yang saya ketahui, yang saya buat dulu. Setelah itu sisi, sudut-sudut sisi, ini sisinya. Atau boleh kalau membacanya seperti ini, contoh kita buat sudut-sudut sisi boleh di sini. Tapi kalau membaca dari sini, sudut-sudut sisi, ini dia. Ini dia. Oke, maka kita buat bahwa sudut A sama besar dengan sudut D, ini diketahui ya. Baru sudut B sama besar dengan sudut E, ini juga udah saya ketahui apa, saya buat. Baru yang terakhir adalah sisi BC sama panjang dengan sisi EF. Ini juga diketahui. Nah, maka ini juga dikatakan segitiga ABC kongruen atau sama dan sebangun dengan segitiga DEF. Demikianlah untuk segitiga-segitiga yang kongruen. Maka untuk lebih mengerti, Bapak akan membuat beberapa contoh buat kalian ketahui. Contoh ada 3 Bapak buat supaya kalian bisa mengetahuinya. Yang pertama, bangun ABCD adalah segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, dan BD adalah salah satu diagonalnya. Tunjukkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga BCD. Tadi di soal jawab. Di soal dikatakan bahwa sisi-sisi ini yang berhadapan sama panjang, maka ini juga dengan ini sama. Dan ini adalah salah satu diagonalnya. Nah, untuk menentukannya, ini yang diketahui sisi. Nah, sisi yang diketahui ini sama, ini sama. Nah, coba kita lihat ya. Jawab. Segitiga ABD dengan segitiga BCD. Yang diketahui dulu, pada segitiga ABD, sisi AB itu diketahui sama panjang dengan sisi CD. Ini diketahui ya sama panjang. Baru yang kedua, ini sisi AD itu sama panjang dengan sisi BC. Ini juga sudah diketahui dari soalnya ini. Nah, satu lagi ya. Ini sisi-sisi. 2 buah sisi diketahui. Syarat tadi dikatakan bahwa 2 buah segitiga kongruen apabila ketiga sisinya sama. Jadi kalau begitu, mana sisi yang satu lagi yang sama panjang? Ini BD itu sama panjang juga dengan BD. BD pada segitiga ABD, BD pada segitiga BCD ini sama panjang. Kenapa? Karena dikatakan adalah sisi berimpit. Jadi kalau kedua sisi berimpit, maka panjangnya sama. Nah, maka segitiga ABD ini kongruen dengan segitiga BCD, atau syaratnya adalah sisi yang diketahui. Yang kedua, tunjukkan bahwa segitiga ABC ini dengan segitiga CDE itu adalah kongruen. Kita lihat dulu yang diketahui. Kita ketahui ya, segitiga ABC dengan segitiga CDE. Oke, sisi AC pada segitiga ABC ini sama panjang dengan segi apa? Sisi CE, karena tandanya ada. Ini sama panjang telah diketahui. Nah, berikutnya panjang BC ya, panjang BC dengan panjang CD karena sama-sama diketahui. Ini juga sama panjang sudah diketahui. Nah, salah satu apa lagi? Sisi atau sudut. Nah, kalau sisi kita lihat tidak ada tandanya. Nah, pasti sudut. Sudut mana?
inilah sudut yang diketahui. Sudut apa namanya itu? Itu adalah sudut bertolak belakang. Nah, sudut C itu, atau kita artikan sudut ACB itu sama besar dengan sudut DCE. Ini adalah sudut bertolak belakang. Kalau sudut bertolak belakang, besar sudutnya sama, maka dapat kita simpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE, atau sisi sudut sisi. Ini dia, sisi sudut sisi, atau sudut sisi, sisi sudut sisi, ya, sama saja. Inilah jawabannya. Yang terakhir, ini ada segitiga ACE dengan segitiga BDE. Nih, katanya ini adalah kongruen. Coba kita buktikan dulu, ya. Kita buktikan dulu. Yang pertama itu segitiga AEC ini katanya kongruen dengan segitiga segitiga BDE. Coba kita buktikan dulu. Apa yang diketahui? Sudut, ya. Pertama kali sudut. Sudut apa itu? Sudut A, boleh satu angka kita buat, sama dengan sudut B pada segitiga ini. Itu besarnya adalah 90 derajat. Ini dia. Nah, setelah itu apa? Sisi A E sama panjang dengan sisi DE. Ini diketahui karena lambangnya ada. Satu lagi apa? Nah, kita lihat tidak ada sisi-sisi yang diketahui. Pasti sudut. Pasti sudut. Maka dia ini sudut ini sama besar dengan sudut ini. Kenapa? Karena seperti contoh nomor 2, itu adalah bertolak belakang. Sudut E, kalau satu angka boleh, sama juga dengan sudut E. Sudut E pada segitiga AEC sama besar dengan sudut E pada segitiga BDE. Ini adalah sudut bertolak belakang. Maka dapat kita simpulkan bahwa segitiga ACE kongruen atau sama dan sebangun dengan segitiga BDE. Demikianlah video pembelajaran yang Bapak telah sampaikan dan Bapak terangkan, yaitu mengenai dua buah segitiga yang kongruen. Bapak berharap kalian bisa mengerti dan dapat mengerjakan soal yang akan Bapak berikan. Nah, seperti biasa, soal yang akan Bapak berikan nanti akan Bapak share melalui messenger grup kita masing-masing. 3 soal dikumpul suatu minggu ke depan. Terima kasih.